adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti sangat luar biasa. Hari ini bersama dengan kakak, kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Yang semangat ya. Ayo semuanya duduk yang rapi. Anak-anak sekolah minggu harus duduk yang manis ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi sayang sayang disayang. Yang semangat ya bernyanyinya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Bukalah hati kami supaya firman-Mu masuk dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Hizkia yang disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang tahu tidak Hizkia itu siapa? Iya, Hizkia itu
adalah seorang raja yang sangat setia kepada Tuhan. Pada suatu ketika, Raja Hizkia jatuh sakit dan Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menemuinya dan menyampaikan pesan firman Tuhan kepada Raja Hizkia. Nah, ada yang tahu nggak apa pesan firman Tuhan? Yuk kita baca di ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah adik-adik, kalau seandainya ada orang yang berpesan demikian kepada kita sedih nggak? Tentu kita sedih ya. Demikian juga dengan Raja Hizkia. Raja itu menjadi sangat sedih dan ia memalingkan mukanya ke tembok setelah ia mendengar pesan dari Nabi Yesaya. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Nah, siapa yang tahu apa doa Raja Hizkia kepada Tuhan? Yuk kita baca sama-sama di ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Adik-adik, pada saat itu Raja Hizkia sangat bersedih hati, dan bahkan ia sampai menangis setelah ia berdoa kepada Tuhan. Nah, ada yang tahu apa yang terjadi setelah Raja Hizkia berdoa? Iya, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan bahagia kepada Raja Hizkia. Nah, siapa yang tahu apa isi pesannya? Yuk kita kembali baca Alkitab kita. Kita baca di ayat 5 dan juga ayat 6 ya. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah adik-adik, itu dia janji Tuhan kepada Raja Hizkia. Tuhan akan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Maka Raja Hizkia dan juga bangsa Israel, mereka bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan hidup mereka. Nah adik-adik, dari kisah hidup Raja Hizkia ini, apa yang boleh kita petik dalam kehidupan kita? Allah mengabulkan doa orang yang beriman. Karena Raja Hizkia adalah raja yang setia dan beriman kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doanya dan memberikan kesembuhan kepada dia. Dan Allah juga memiliki rencana lain dalam kehidupan Raja Hizkia. Tahu nggak apa rencananya? Dari keturunan bangsanya lah nanti akan lahir seorang Mesias, yaitu Kristus Yesus yang membawa misi kedamaian bagi umat manusia. Kita ingat ya adik-adik, kalau kesembuhan Raja Hizkia itu bukan terletak pada roti ara yang diletakkan di atas bara Raja Hizkia atau pada bayangan jam tangan Ahaz ya. Tetapi kesembuhan itu terjadi karena iman Raja Hizkia dan juga karena Tuhan berkenan atas kesembuhannya. Nah adik-adik, Tuhan juga akan mendengarkan setiap doa-doa kita jika kita berdoa di dalam kesungguhan dan juga didasari oleh iman yang teguh kepada Tuhan. Ingat, doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa untuk menyelamatkan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu masuk ke dalam tubuh kami
sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami. Kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami menjadi anak-anak sebagai pelaku firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggumu. Di dalam kerendahan hati kami mau serahkan tubuh kami mau serahkan jiwa dan hati kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkarya atas seluruh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, di minggu ketiga setelah Trinitatis. Selamat bertumbuh di dalam iman. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita semua. Happy Sunday School.